halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Aku udah lama banget gak bikin video. Aku mau minta maaf banget karena aku abis lasik. Jadi aku sempat agak lama nih upload videonya karena SNBP dan SNBT sudah semakin dekat. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang SNBP terlebih dahulu. Nanti akan ada video-video SNBT setelah ini. Nah, aku mau ngasih tahu tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan SNBP. Atau apa aja sih yang ngebuat kadang-kadang kita jadi nggak lulus nih ketika ikut seleksi SNBP ini. So, without further ado, langsung aja kita ke tips and triknya ya. Oke, yang pertama, menurut aku pribadi, jika kalian mau milih jurusan di univ tertentu di SNBP, aku sangat menyarankan coba lihat dari tahun sebelumnya. Kira-kira ada nggak alumni dari sekolah kalian yang lulus di jurusan dan PTN yang kalian mau. Karena kenapa? Karena biasanya kalau sepengalaman aku, univ tuh bakal lihat track recordnya nih. Kalau misalnya sekolah kalian banyak nih yang lulus di jurusan dan PTN tersebut, berarti sumber daya manusia atau kualitas murid-muridnya yang ada di sekolah kalian itu lebih bagus. Nah, kalau udah dilihat nih nanti alumninya, kan bisa dilihat nih misalnya kalian maunya akuntansi UI. Ada nggak ya di tahun lalu yang masuk akuntansi UI melalui jalur SNMPTN atau sekarang namanya SNBP. Nah, kalau ada, yang kedua yang harus diperhatikan adalah coba lihat nilainya. Contoh, kan kalian bisa lihat nih kira-kira nilai kalian secara rata-rata itu lebih tinggi atau enggak dibandingkan kakak kelas kalian. Oh, kalau lebih tinggi bagus nggak kak? Bagus, karena peluangnya lebih besar menurut aku. Tapi jangan senang dulu teman-teman. Kenapa? Karena yang dilihat nggak cuman dari alumninya aja. Kalian juga punya saingan di sekolah kalian. Jadi yang kedua, coba lihat teman kalian. Maksudnya lihat teman kalian gimana nih kak? Coba lihat ada nggak teman-teman kalian yang nilainya di atas kalian nanti setelah pengumuman eligible ya, secara ranking rata-rata ada nggak yang mau masuk akuntansi UI juga. Kalau ada gimana kak? Kalau ada, aku sangat menyarankan kalau yang mau akuntansi juga, aku saranin pindah univ aja. Karena biasanya kalau nilainya sama dari sekolah yang sama, itu yang akan diambil adalah nilai yang lebih besar. Jadi aku sangat menyarankan coba lihat dari saingan kalian. Tapi aku mau UI juga kan misalnya, dan aku mau berhubungan dengan ekonomi. Kalau kayak gitu aku sangat menyarankan ganti jurusannya aja. Contoh ada jurusan manajemen, ilmu ekonomi, bisnis Islam. Kalian bisa memilih dari beberapa jurusan tersebut. Nah, kalau udah lihat dari faktor alumni, saingan kalian, yang ketiga lihat apa kak? Lihat dari sertifikat yang mungkin kalian punya atau penunjang nilai kalian. Contoh, mungkin kalau kalian ngambil akuntansi atau jurusan yang berhubungan dengan ekonomi, biasanya kita harus lihat ekonominya bagus atau enggak. Jangan cuma lihat secara keseluruhan nilai rata-rata kalian, tapi coba lihat jurusan kalian ini, kira-kira mata pelajaran penunjangnya apa ya? Kak, aku mau masuk teknik kak, berarti kita coba lihat kira-kira fisikanya bagus atau enggak. Atau misalnya kak, aku mau masuk FK kak, kita coba lihat biologi dan kimianya bagus atau enggak. Dan kalau kalian punya sertifikat yang relevan, biasanya sertifikatnya itu sertifikat yang berskala provinsi atau internasional ya guys, nasional atau internasional, itu biasanya cukup akan dipertimbangkan. Nah, yang keempat, ada beberapa orang yang pernah sampein ke aku juga, jangan pernah salah input ya guys. Jadi kan nanti ketika kalian daftar, kalian akan input nilai. Jangan sampai ada kesalahan input sedikit pun. Karena ada beberapa pengalaman yang dia salah input nilai nih, udah keterima misalnya di UI, terus tiba-tiba pas verifikasi rapor, nanti kan rapor kalian akan diverifikasi ya, akan dilihat, ternyata nilainya beda. Jadi dia jadi nggak lulus gitu di SNPTN itu atau namanya sekarang SNBP-nya. Jadi saran dari aku, jangan sampai nih input atau data yang ada salah sedikit pun, jadi nanti sebelum finalisasi, coba dilihat secara benar-benar apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang kelima, menurut aku, nggak usah dengerin kata orang. Contoh, misalnya dulu aku mau linjur nih, kan dulu aku IPA ya, aku misalnya mau ngambil jurusan sosum gitu. Nanti ada yang bilang, udah jangan linjur, udah nanti sayang nilainya dan lain-lain. Padahal teman-teman, aku sih waktu SNMPTN aku nggak lulus ya, karena aku linjur gitu. Tapi ada beberapa teman aku yang dari sekolah yang berbeda, mereka linjur dan mereka lulus gitu. Bahkan di psikologi UI sendiri, waktu aku kuliah di sana itu banyak anak IPA yang lulus ke psikologi UI melalui SNMPTN atau SNBP sekarang namanya. Jadi saran dari aku, menurut aku,
teman-teman kan akan menentukan pilihan teman-teman nih, dan pilihan teman-teman ini akan menentukan 4 tahun teman-teman kemudian dan masa depan teman-teman setelah ini. Jadi saran dari aku, coba benar-benar pilih yang memang teman-teman inginkan. Karena kalau ikuti kata orang, jangan pilih ini, jangan pilih itu, ternyata ketika kita nggak milih, ada teman kita yang milih dan nilainya lebih kecil dari kita, tiba-tiba dia lulus gitu. Itu menurut aku akan ada perasaan sedih, kecewa, dan kayak, kok gue nggak milih ya? Harusnya kalau gue milih nih bisa aja nih gue lulus misalnya. Jadi saran dari aku, jangan pernah ikutin kata orang, ikutin kata hati teman-teman. Teman-teman yang mau kuliah, jadi saran dari aku, coba sesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman seperti apa. Dan aku sangat yakin kalau teman-teman sudah mengikuti step-step yang ada di sini, mudah-mudahan peluang teman-teman untuk lulus juga jauh lebih besar. SNMPTN gaib banget nih Kak, nggak tahu proses penilaiannya kayak gimana. Nah itu kan udah nggak bisa kita kontrol ya mengenai hal-hal gaib itu gitu. Jadi saran dari aku, kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Gimana Kak analisisnya, lihat faktor alumninya, saingan teman-teman. Jadi nggak asal gitu. Kenapa? Karena menurut aku semakin kita ngerjainnya atau inputnya sistematis, punya analisis yang bagus untuk masukin jurusan dan PTN-nya, aku sangat yakin sih peluang untuk lulusnya juga akan lebih besar. Walaupun analisis yang udah kita lakukan itu nggak menjamin apakah kita akan lulus di PTN yang kita mau atau enggak. Nah, cukup segitu aja teman-teman informasi dari aku di hari ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Nanti setelah ini kayaknya aku akan mulai banyak lagi sering buat video karena aku ngerasa mataku udah lumayan sehat, jadi aku bisa lebih explore lagi untuk buat video. Thank you banget udah nonton video ini, hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys!